Sebenarnya Bu Darni nggak keras, hanya saja sudah lama menjanda dari kita, makanya dia agak Dia bilang dia 30 tahun menjanda loh. Saya bilang tiga itu kalau puluh subuh tahun. sudah kering airnya itu. Iya, Jadi kami itu tidak merasa minder atau rendah diri, tidak. Kami salah satu perempuan-perempuan yang bangga sama diri kami. Makanya kami bisa berdiri sendiri. Ketika Nabi Muhammad SAW, beliau itu adalah salah seorang sosok yang mana tidak pernah beliau membalas cacian orang lain kecuali hal-hal yang berkaitan dengan agama. Kalau hal-hal yang berkaitannya dengan pribadi sendiri, Nabi Muhammad pernah suatu ketika beliau itu tidaklah ke masjid kecuali memakai 3 jubah. Kenapa memakai 3 jubah? Karena beliau tahu setiap beliau mau mendatangi masjid, pasti ada orang non Muslim di sekitarnya, orang kafir Quraisy yang melempari beliau dengan kotoran unta. Coba bayangin, tiap hari, tiap subuh ketika Nabi Muhammad mau berangkat ke masjid, beliau memakai jubah, tiga lembar jubah. Kenapa? Karena pasti ada orang kafir yang melemparinya dengan kotoran. Dan Nabi tidak membalas hal itu. Artinya apa? Artinya Islam dan Nabi Muhammad sendiri mengajarkan kepada kita untuk tidak kemudian membalas orang-orang yang mencaci maki kita secara pribadi. Tetapi kalau mereka mencaci kita secara agama, maka wajib hukumnya untuk kita menjelaskan kepada mereka agar kemudian tidak dijadikan olok-olokan kayak gitu. Jadi kurang lebihnya kayak gitulah. Tapi kalau semisal Kak Jasmine atau Kak Santi misalnya nggak terima, ini saya kok dibilang apa tolol, goblok dan lain sebagainya, maka dalam agama Islam itu kita boleh membalas yang setimpal kayak gitu, selagi kemudian tidak sampai kepada hal-hal yang merusak kepada insaniyah tadi atau kemanusiaan tadi, kurang lebihnya gitu Kak. Oke, makasih Ustadz. Tapi tadi yang untuk yang saya tanyakan, tambah apanya tadi intinya, dalil yang menyatakan masalah pemaksaan agama, ada nggak di Al-Quran? Banyak Kak. Mungkin gini Ustadz, yang saya tangkap dari Kak Santi ini, beliau sebenarnya sedang membahas tentang perpindahan agama antara Islam dan Iya. Kristen itu. Di agama Islam itu bagaimana menyikapi kalau ada yang murtad, sebenarnya begitu saya tangkap. Benar ya Kak Santi? Mungkin saya bantu saja sedikit Kak Santi, saya akan bacakan beberapa ayat. Quran surah An-Nahl ayat 125. Pertama, perintah kami menyeru itu Kak Santi. Pertama, An-Nahl caranya ya, Umi? saja. Ya, An-Nahl. An-Nahl 125. Pertama, tutorial mengajar dulu kepada orang non-muslim nih. Tutorialnya adalah menyeru dengan cara bil hikmah, kemudian mengajarkan ajaran yang baik, kalaupun berdebat dengan cara baik. Nah, ini dulu perintahnya dulu Kak Santi, aturannya, rule-nya dulu. Lalu kemudian ketika seandainya kami batasannya apa? Batasannya Quran surah Al-Baqarah 256, silakan dicatat. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Al-Baqarah berapa nih? Al-Baqarah 256. 256. Nah, kemudian lanjut lagi, sebenarnya tugas kami ini seperti yang Jasmine bilang tadi, bukan mengislamkan, tapi memberi peringatan dan menyampaikan di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai 22. Ya, sangat jelas ya Uni ya di sini ya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Iya, Yes. benar. Iya. Nah, saya tambahkan lagi Kak Santi, Quran surah Al-Kahfi ayat 29 ini mengajarkan kami supaya nggak sombong dengan kebenaran yang kami miliki. Katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa menghendaki, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa menghendaki, biarlah dia kafir. Ada tertulis biarlah dia kafir. Biarlah dia kafir. Maka kami tidak diizinkan untuk menzolimi teman-teman semua yang menolak untuk berislam. Dan bahkan Kak Santi, jangankan marah, murka dan memenggal kepala Kak Santi dan Jasmine atau memenggal orang Islam dari kemurtadannya, apa kata Allah kepada Rasulullah dan kepada kami? Maka janganlah ucapan mereka membuatmu bersedih hati. Kami gak perlu sedih kalau teman-teman semua menolak masuk Islam. Tapi Kak Santi, sedikit kalau Kak Santi lihat bagaimana juga frontalnya kami, saya pribadi, ketika menghadapi para penghujat, kami juga menggunakan dalil, rule-nya ada. Kami boleh membalas yang memerangi kami. Betul. Jadi ada dalam Quran surah At-Taubah, nanti Kak Santi temukan, kami diperintahkan memerangi orang kafir. Dan bahkan Rasulullah mengatakan bahwa beliau akan memerangi orang sampai menerima Allah. Itu secara konteks menurut para ulama, itu adalah memerangi orang yang memerangi kami. Maksudnya begini,
Saya berdakwah dengan Kak Santi, kepada Kak Santi. Saya berdakwah kepada Jasmine. Saya ada di komalnya Bang Loding. Saya ada di komal saya, misalkannya begitu. Kita berdakwah baik-baik. Tiba-tiba naik orang Kristen. Lalu mereka mencaci nabi saya, menghina agama saya. Mereka mengancam saya. Pada saat itu telah turunlah kepada saya ayat mengizinkan untuk melawan mereka yang memerangimu. Karena konteksnya sudah diperangi. Itu yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sepanjang kurang lebih 80 kali peperangan beliau itu konteksnya defense, bukan untuk menyerang menguasai, tapi lebih ke membela diri karena ingin menyebarkan agama dengan cara baik, dihalangi oleh kaum kufar. Maka mereka itulah yang kami boleh perangi. Jadi kalau Kak Santi, kemudian Jasmine, Iyu saat ini statusnya itu bukan kafir harbi, tapi kafir zimmi, dimana kalau surat perjanjian Rasulullah dan surat perjanjian Umar bin Khattab itu menjamin keselamatan antum bertiga. Maksudnya apa? Kalau handainya Rasulullah hidup di zaman kami, di zaman kita saat ini, Kak Santi, Jasmine, dan Ius adalah orang yang diwajibkan untuk kami lindungi. Seandainya Umar ibnu Khattab hadir bersama kita saat ini, tentulah barang siapa yang menyakiti Kak Santi, Jasmine, dan juga Ius kami akan dimarahi oleh beliau. Karena kami diperintahkan jadi satu aman poin kami itu. ya. Yes, Kicau kami mania yang diperintahkan itu. bicara kicau mania. Masya Allah ya. Jadi kami diperintahkan untuk bersikap adil. Kak Santi, sedikit saya mungkin ada perbedaan antara perspektif Kristen dengan Islam tentang keadilan. Kak Santi harus tahu, adil dalam Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Marah dan ramah itu bukan hal yang tidak sama sekali boleh. Kami boleh marah asal pada tempatnya, kami pun ramah asal pada tempatnya. Seperti itu Kak. Jadi kami letakkan pada tempatnya. Allahu a'lam bishawab. Silakan Kak Santi. Makasih banget Uni. Ini dalilnya bagus banget dan sangat tegas. Jadi dia tidak istilahnya implisit, sangat sederhana untuk dipahami. Jadi tidak ada alasan buat teman-teman yang masih melakukan persekusi. Dan mungkin juga saya bantu dari Alkitab juga demikian, walaupun mungkin bahasanya masih sedikit implisit ya, di Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi artinya teman-teman, mau yang agama dari manapun, mari kita belajar berbesar hati, menghormati pilihan orang lain. Itu kita baru sudah memahami beragama sama bertuhan. Jadi kalau masih dipersekusi orang yang tidak kalian kenal, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang belum paham. Ya, karena sudah dikasih dalilnya, saya tidak mau mengambil sendiri dari Al-Quran karena saya belum pantas, belum tentu saya benar. Makanya saya minta bantuan dari Uni. Ya, dan saya mengambil dari Alkitab. Jadi supaya tidak ada yang salah. Nah, kayak Uni bilang, marah itu sesuatu yang negatif nggak? Enggak selalu. Marah itu nggak selalu yang negatif. Yesus saja nih, kalau Uni juga baca Alkitab, Yesus saja pernah marah. Ya kan, Yesus pernah marah sampai dia balikan itu meja-meja di bait Allah. Gitu ya. Jadi marah itu tidak selalu yang jelek selama konteksnya untuk perbaikan dan perubahan. Nah, jadi saya cuma menekankan itu malam ini Uni. Kenapa? Banyak teman-teman yang ingin memilih keyakinannya, tapi masih dalam keadaan dilema dan takut. Itu yang paling penting, takut. Karena persekusi itu bisa datang dari orang sekitar, baik itu dari keluarga, itu paling kuat tuh dari keluarga, ya, dari komunitas. Yang kedua dari komunitas, baru dari publik gitu. Nah, jadi di sini kita harus belajar dewasa. Teman-teman semuanya, saya pun demikian. Saya kalau mau besok memilih agama yang lain, ya, harus dihargain. Bukan berarti kalian semena-mena atau sesuka hati menghakimi orang-orang. Kalian sendiri bisa jadi tahun depan bisa jadi pindah agama juga gitu. Siapa yang tahu ke depan nasib kalian seperti apa gitu ya? Siapa yang tahu? Jadi belajar tidak menghakimi orang. Ya, belajar tidak merasa paling benar. Itu ajaran Yesus loh, ya, ajaran Yesus. Ini Jangan coba Kak menghakimi. Santi.
Kak Santi sama Kak Jasmine sama Mas Yus. Ini hadis ini pernah dibacakan tapi jarang dibacakan. Nah, nanti Kak Santi bisa catat Sunan Abu Dawud nomor 2654. Sunan Abu Dawud nomor 2654. 2654. Tapi Kalau sorry tadi interupsi Ustadz Ghazali. Waktu ya, kemarin itu mulai Jasmine dapat pesan-pesan yang penuh kebencian itu, kan Jasmine buka Quran itu ngacak gitu ya, Ustadz ya. ya. Tidak ingat yang mana, cuma di situ Jasmine ingat tidak ada kesedihan bagi orang yang beriman dan Allah beserta hambanya yang bersabar. Apakah benar itu? Cuma Jasmine tidak hafal yang di mana, cuma asal buka, pilih, dapat itu kebetulan. Itu di Al-Qur'an itu ya. Itu di Wala surat khaufun Yunus. alaihim walahum yazanun. Itu Aduh, tuh. Surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kata Rifa tadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sesungguhnya para wali Allah, para wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak pernah bersedih. Siapa wali-wali Allah ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan mereka selalu dalam keadaan bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Itu ayat. Masya Allah, Jasmine ketemu ayat itu waktu dibully sama kadang-kadang teman-teman ini itu Uni kalau baca sudah ayat itu. capek seperti kan tidak bisa marah kan, Jasmine itu tidak bisa marah soalnya. Jadi terbiasa dari kecil kita dididik orang tua kalau ingin menyampaikan sesuatu, jika marah, kesal, tidak suka, sampaikan dengan cara yang baik, yang layak. Jadi kalau marah ya seperti itu, bentuk Jasmine marah tadi sebenarnya marah itu waktu tadi bicara itu menyatakan kekecewaan, kesedihan, tapi kalau mau memancing, mengeluarkan kata-kata, makanya tidak akan bisa, tidak mempan. Apapun yang ditulis saudara-saudara oknum Kristen itu tidak akan bisa memancing Jasmine. Karena bukan naturnya Jasmine seperti itu. Dan waktu itu cuma asal pilih aja nih buka. Kadang-kadang kan ada yang seperti ini, ada tanda dikasih ini apa namanya, merah dengan hijau. Ini yang Jasmine sudah Iya, baca berulang-ulang, kadang-kadang 3 kali. Lalu kadang-kadang kalau sudah letih ya mau pindah-pindah aja sesuka, nanti di depan, di tengah, asal bukanya. Cuma memang kemarin itu entah kenapa diarahkannya ke situ asal Allahu bukanya. Akbar. Aduh, Jasmine merinding Uni Jasmine dengarnya, Masya Allah ya, karena jarang-jarang Jasmine, sedangkan bahkan kami yang muslim dari lahir saja terkadang gak dapat hidayah pada saat hari-hari kami mungkin dalam keadaan bersedih, kami tidak bersyukur. Terkadang kami mungkin, Uni sendiri Jasmine, bahkan Uni sangat malu nih kalau Jasmine bilang nih Uni sangat malu. Uni tuh kalau Jasmine gak bisa kepancing marahnya. Oh, kalau Uni jangan dipancing Jasmine. Uni kalau dipancing Jasmine modelnya bukan lagi Bunda Gembala, Uni Soviet modelnya, Dek. Nah, jadi tahu itu orang. Jadi kalau Jasmine nonton Uni di Komal Uni, oh bukan lagi Uni Soviet lagi. Bu Santi kalau nonton wah nggak mau lagi kenal sama Uni, katanya bahaya nih Uni katanya. Guru ini bahaya. Bang Loading Uni, karena kan suka melucu. Oh, Bang Loading mah belum seberapa. Bang Loading ini masih jauh ramah. Bang Loading ini masih jauh santun, jauh. Kalau Uni barbarnya. Makanya Uni bilang, saudara-saudara Kristen kalau menghujat depan Uni, itu yang tersakiti bukan cuman kalian yang menghujat saja. Tapi dipastikan itu mungkin satu gereja bisa sakit hati. Tapi bukan berarti itu Uni balas hujat dengan hujat. Tidak, wallahi Uni bisa pastikan setiap ucapan Uni itu pasti ada datanya. Walaupun nanti itu adalah retorika komparasi. Mungkin Kristen memahami kayak Bu Santi akan bilang, oh gak gitu sih pemahamannya Uni. Tapi percayalah demi Allah Uni sendiri yang bisa membuktikan. Uni buktikan di hadapan teman-teman. Kalau kalian pancing kemarahan Uni tentang agama Uni dihujat, maka itu hanya akan mempermalukan agama Kristen depan Uni. Makanya Uni bilang, tolong yang naik kayak Kak Santi, ketemu sama Jasmine, ketemu sama Ius, value Uni pun akan naik. Tapi hari-harinya ketemu sama Kingdom, Bu Masa,
Si Jack kemarin. Iya, iya. Itu Kingdom saja baru pertama bertemu sama Bu Santi, dia kasih beban sama Bu Santi loh. Dia tanya saya, habis saya jawab, habis itu saya tanya dia, baru dia bilang, saya izin turun dulu ya, nanti ada Bu Santi ini yang menjawab. Bang Loding masih ingat ya? Masih ingat itu masih ya? ingat lah. Itu jam 3 subuh ya Bang Loding ya? Jam 3 subuh kasih beban kepada orang yang baru kenal, bahaya dia. Masya Allah, subhanallah. Jadi luar biasa ya. Lucu. Ya, tapi saya tetap menghormati Pak Kingdom. Kalaupun ada di sini, ya saya menghormati karena dia orang yang saya tuakan dan dia tidak menghujat ya selama dia ini ya Bang Kingdom. Apa? Bang Loding ya? Ya, Pak bukan Kingdom orang yang tidak. dituakan, memang dia tua. Orang yang tua, dia sudah tua. Standar Iya. kelayakan kita hargai, hormati, tetap berlaku Iya. siapapun itu. Iya, Tetap. betul. Iya, Dan dia tuh paling orang senang yang dengan saya, paling senang dengan saya itu dia. Walaupun bagaimana dia itu paling senang Tapi dengan saya. Bu Santi tahu nggak sama Kak Jasmine, Bang Loding ini dulu waktu pertama jumpa saya di Satu Komal. Saya bilang ini orang kenapa emosian ya? Saya bilang begitu justru. siapa? Dia Siapa? waktu itu kami Bang Loding. Siapa Oni? Kita Oh, Bang ketemu, Loding. Bang Loding. Jadi kita ketemu satu di Komal, seseorang saya lupa. Jadi dia menghadapi Otin waktu itu dia semangat sekali. Dia mau serang kata saya, slow down. Malah saya yang bilang, ini orang emosian, ini orang mana ini gitu kan. Tapi ternyata saya lihat metode diskusi beliau makin lama, wah ternyata saya harus banyak belajar nih. Ternyata memang tidak selamanya ada kita ketemu saudara Kristen itu yang barbar. Terkadang wajar mereka marah pertama sekali, tapi ternyata bisa jadi mereka ingin tahu. Makanya saya banyak belajar juga sama Bang Loding metodologi diskusi. Tapi Walaupun ini seperti Waktu itu, barbar. mungkin Tidak waktu tidak itu kita harus Bang bahas Loding, Bang Loding masih perjakau nih. Jadi masih labil. Gitu. Ius. Tapi masih Kalau kecil saya, dulu. saya sih tergantung orang yang saya hadapi. Makanya saya selalu beranalogi kan begitu kan. Cara kita menangkap babi dengan tangkap ayam kan beda. Kan? iya. Cara saya menghadapi Oten yang penghujat dengan Bu Santi sama Jasmine sama Ius kan beda. Kalau kalian bertiga di atas sini, saya sama Ustadz Gajali sama Unirifa olok-olok kalian, itu yang marah bukan dari kalian, tapi orang Islam sendiri yang akan marah kita. Begitu. Yang akan Siap. marah. Makanya kita selalu melihat siapa yang kita hadapi kan. Begitu. Kalau kita hadapi penghujat sebagaimana dijelaskan tadi. Jadi ibaratnya kita itu di Komal itu bercermin. Kalau tangan pegang kepala, kalau kita pegang kepala berarti bayangan di cermin pasti pegang kepala kan? Nah, kalau pegang kaki berarti itu bahaya itu. Iya, benar. Jadi siapa yang kita hadapi gitu. Betul. Ya paling Coba. mungkin saya tidak lama di sini karena ruang ini saya rasa saya kasih lebih banyak untuk teman-teman yang masih baru. Tapi saya cuma mau pastikan tadi sudah jelas dari Unirifa sama Ustadz Gajoli tadi sudah ada dalil yang bisa kita pakai sama-sama dan kita tidak boleh menyangkal itu. Nah, paling Ya, untuk ini besok Kak Santi, Silakan. sebelum Kak Santi turun, ya. biar teman-teman tahu bunyi hadisnya yang tadi, mungkin izin dibacakan dulu ya. Oh, yang Sunan Abu Dawud ya? Iya betul. Jadi gini, Kak Santi sama Mbak Jasmine sama Mas Ius. Jadi tahu nggak, bahwasanya teman-teman Kristen, teman-teman non Muslim, selagi dia itu nggak memerangi Islam secara terang-terangan, maka dia itu mendapatkan jaminan langsung dari Nabi. Kalau tadi Unirifa mengatakan, kalau sampai kita melakukan mendolimi orang non muslim, maka mungkin kalau Sayyidina Umar hidup dan ada di sekitar kita, mungkin kita dimarahi sama Sayyidina Umar. Bukan cuma Sayyidina Umar, bahkan Nabi Muhammad SAW yang akan membelanya kelak di hari kiamat. Di dalam Sunan Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi Muhammad, Allah itu ingatlah, man dzalama mu'ahadan, barang siapa yang mendolimi orang-orang non-muslim yang ada dalam perjanjian damai, awin takosohu, atau mengurangi haknya, jual beli mentang-mentang, wah ini Kak Santi ini
Kristen ini, saya kurangi aja harga, saya mahalin aja misalnya. Au kallafahu fawqa taqatihi. Atau ini Kak Santi ini dia Kristen, saya kasih tugas yang berat misalnya kayak gitu. Au akhadha minhu syai'an bighairi ilmin bighairi tibi nafsin fa ana hajimuhu yaumal qiyamah. Atau semisal dia kemudian mengambil haknya non muslim tanpa mengambil haknya non muslim, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ana hajimuhu yaumal qiyamah. Sayalah yang akan menjadi pembelanya kelak di hari kiamat. Artinya apa? Artinya Kak Jasmine, kemudian Mas Ius dan teman-teman Kristen yang lain, jangan kemudian kayak wah ini Islam radikal. Kalian bakal mencari satu saja cari, baik ayat ataupun hadis di mana Nabi mengajarkan radikal sampai kiamat 2 kali nggak pernah menemukan. Justru Nabi Muhammad malah memberikan hak kepada Mbak Santi. Mbak Santi belum mengenal Nabi Muhammad, belum masuk ke agama Islam. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan janjinya kepada mereka bahwa barang siapa dari kalangan umat Islam sendiri mendolimi kepada orang-orang non-muslim, maka kelak Nabi Muhammad yang akan membelanya di hari kiamat. Nah itu Kak Santi, itu Begitu ya, di jadi Sunan Abu Daud nomor dari Nabi Muhammad sendiri menjamin langsung ya Ustadz ya, dari Nabi Muhammad. Berarti Sunan Abu Daud ini hadis atau dari Al-Quran ya? Itu hadis Kak. Jadi Hadis ya? hadis itu ya hadis. itu Jasmine juga sempat baca-baca itu Ustadz Ghazali. Jadi ada iya. hadis yang terpercaya ya, jadi sudah baku ya, sahih ya bahasanya, ada sekitar berapa ya, 7 ya kalau Sahih. tidak salah ya. Yang 6 Jasmine ingat kutubus itu sita. 6 ya, Kutubus Sita 6. itu. Iya, Iya, iya. Kutubus Sita 6. Ya, Itu nanti insya Allah kalau Jasmine punya waktu lagi duduk, kita bisa insya Allah bisa kasih materi ulumul hadis dan ulumul Quran. Dan Uni punya metode yang sistematik, cepat, nggak dalam durasi beberapa menit ngasih tahu detail-detail tentang ilmu hadis dan Quran. Kapan Jasmine ada waktu saja insya Allah. Soalnya waktu itu Jasmine tuh terkesan Uni karena kan Jasmine wanita perempuan kan Uni, kalau misalkan disayangi, dilindungi, istilahnya diprioritaskan senang Uni ya. Nah di situ Jasmine pernah baca ada Nabi itu menjawab pertanyaan siapa? Kurang Nabi Muhammad kurang ingat Jasmine. Katanya mana yang harus kita hargai atau hormati dulu Nabi. Lalu Nabi Muhammad itu di situ menjawab 3 kali ibumu, katanya umuka ya Ustaz ya, umuka. Ibumu, Itu ibumu. umuka. Jadi perempuan itu 3 kali ibumu dulu, baru bapak itu abuka katanya. Jasmine senang, wah berarti nanti kalau punya baby nurut Jasmine 3 kali. Istimewa Jasmine. Masya Bisa Allah. buat senjata jadinya ini, wah asik gitu. Jadi itu aja. Dan bahkan Jasmine, kalau Jasmine tahu Bunda Maria, ibundanya Yesus di dalam Quran itu menjadi salah satu ahli surga wanita mulia yang bahkan namanya menjadi salah satu nama surah dalam Quran. Begitu mulianya perempuan gitu. Dan dalam hadis juga nanti ada, kalau mau tahu tentang banyak hadis tanya Ustadz Ghazali. Ada salah satu hadis yang Rasulullah bilang bahwa laki-laki mukmin terbaik itu adalah yang perilakunya paling baik kepada istrinya, dan Rasulullah adalah yang paling baik kepada istrinya. Ya nih. Jadinya ini apa, Kak Santi diistimewakan sekali posisinya wanita dan ibu, soalnya kan di luar sana tuh banyak istilahnya apa ya, skenario yang sudah usang ya, masalah pedofilia, sementara yang contoh sampai sekarang ini itu Epstein in Amerika, Epstein, dan itu bukan dari umat muslim gitu loh. Jadi itu sudah terbantahkan. Apalagi katanya Tuduhan perempuan pedofilia itu tidak kan logical dihargai. fallacy. Iya, dan katanya perempuan tidak dihargai. Ini buktinya kita 3 kali harus dihormati dulu, baru kemudian nanti kalau punya anak papinya. Berarti kalau kita mau menang bisa nurut dulu mami 3 kali Kak baru Jasmine pernah papi. dengar ini enggak? Kak Jasmine pernah dengar ini enggak, istilah biasanya sering ya terkenal, kata-kata ini sering terkenal di Indonesia, bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Pernah dengar kan ya? Iya, iya. Itu tahu enggak? Itu hadis itu Kak. Itu hadis. Jadi itu hadis bukan cuma sekedar ungkapan yang masyhur di kalangan Indonesia, melainkan itu adalah hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda,
al jannah tahta aqdamil ummahat, bahwasanya surga itu ada di telapak kaki para ibu. Ummun, bahasa Arabnya perempuan ummun, jamaknya atau ibu yang banyak itu ummahat. Jadi Nabi itu sudah sangat mengajarkan bagaimana seseorang itu betul-betul dimuliakan dalam agama Islam. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pelindung, menjadi pembela, menjadi penjaga bagi seorang perempuan. Jadi sebenarnya yang berat bukan tugasnya Kak Jasmine, bukan Kak Santi, bukan Kak Rifa. Yang berat ini Bunda Rifa. Yang berat ini tugasnya kami para laki-laki. Ya betul, itu betul Jasmine. Dan Jasmine tahu kalau dalam Islam itu ya, jikalau Jasmine misalkannya mu'alaf nih ya, insya Allah mu'alaf kemudian mendapatkan suami muslim. Seandainya Jasmine berbuat salah, tak karena tidak dididik oleh suami Jasmine, Jasmine itu masih ditanggung sama suaminya. Artinya gini, Uni kalau seandainya salah dalam perbuatan Uni karena memang suami yang tidak mengajarkan, mendidik, maka nanti di yaumil hisab pertanggungjawabannya akan dibebankan kepada suami. Dan bahkan perempuan, ada ungkapan yang dari teman Uni sendiri bilang bahwa itu relate banget dengan Islam. Perempuan dalam Islam itu bernilai setelah lahirnya, sementara laki-laki dalam Islam itu mencari nilainya sendiri. Makanya kalau Jasmine lihat kenapa beban berat itu diberikan kepada laki-laki, karena arijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya kita sebagai perempuan itu kita punya ditanggung jawabi oleh pertama ayah, kemudian kakak laki-laki, adik laki-laki. Dan itulah kenapa nanti kalau Jasmine menikah dengan seorang laki-laki di dalam Islam, itu serah terima dari ayah Jasmine. Ijab dan kabul itu menyerahkan tanggung jawab ayah kepada suami untuk menjaga, mendidik, dan mengajak Jasmine ke surga Allah. Inilah beratnya laki-laki. Makanya Uni termasuk patriarki karena Uni sadar bahwa apa yang dia lakukan dan dibebankan kepada kaum pria di alam semesta ini bukan hal kecil. Uni bukan orang yang tidak feminisme. Kalau dalam tanda positif feminisme Uni mensupport kemerdekaan terhadap perempuan, Uni sangat mensupport sekali. Tapi dalam ranah natur, Uni sangat patriarki. Satu hal yang perlu Uni sampaikan lagi kepada Kak Santi dan juga Jasmine, dalam Islam sendiri contohnya pun ada. Sayyidah Khadijah itu seorang pebisnis tangguh di Jazirah Arab pada waktu itu. Bahkan setelah beliau menikah dengan Rasulullah, hartanya terkuras untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Dan bahkan ketika beliau wafat, Allah sendiri menyampaikan salam kepada beliau saking mulianya beliau Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Yang kedua adalah Sayyidah Aisyah. Di antara para istri-istri Rasulullah, salah satu di antara yang paling cerdas, yang dari kecil sudah dididik oleh Rasulullah, itu salah satu hikmah kenapa Rasulullah menikahi beliau di usia dini, karena semua pendidikan Islam untuk kami para perempuan itu ada di lisan beliau. 2000 kurang lebih hadis beliau riwayatkan dari suaminya Rasulullah SAW. Nah, tuduhan bahwa Rasulullah itu pedofil itu dibantah sendiri oleh Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah itu sedang melihat aksi tarung pedang atau lomba pedang atau sebuah yang dilihat itu kisahnya dalam riwayat hadis. Sayyidah Aisyah itu berdiri di samping Rasulullah menempelkan pipinya di pipi Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Sudahkah Aisyah? Apa kata Sayyidah Aisyah? Belum, saya ingin orang melihat bagaimana kedudukanku di sampingmu. Justru Sayyidah Aisyah bangga bersanding dengan Rasulullah. Tapi saudara Kristen yang menghujat agama Islam, ya bukan Kak Santi dan Jasmine dan yang lain, tapi malah mengatakan Nabi Muhammad itu pedofil. Pedofil itu kan kecenderungan seksual kepada anak kecil dengan aksi kekerasan dan merugikan si wanitanya. Tapi Sayyidah Aisyah bukan korban. Nah, jadi ini membantah juga. Nah, terus satu lagi terakhir, perlu Jasmine ketahui, perintah mengajar dan belajar itu bukan hanya kepada laki-laki. Itu kepada seluruh umat Islam termasuk Uni. Uni diizinkan menjadi cerdas, menjadi pintar, menjadi pebisnis. Uni diizinkan menjadi pengusaha dalam Islam, tidak dibatasi. Yang tidak boleh itu Uni melakukan tindakan di luar itu. Ya, membantah suami dalam perkara yang hak, membantah orang tua perkara yang hak. Jangankan membantah, berkata saja tidak boleh, meninggikan suara kepada suami saja tidak boleh. Itu dalam Islam. Dan buat Kak Santi, spesifik buat Kak Santi, karena ini ada case di Kak Santi tentang perceraian. Kak Santi, Allah mengatakan dalam Islam itu Allah sangat membenci perceraian. Sebenarnya banyak hikmah kenapa Allah benci perceraian. Karena kebanyakan orang setelah bercerai, Kak Santi, mereka saling membongkar aib satu sama lain, saling membenci, saling menghujat. Tapi Kak Santi, Allah mengizinkan perceraian itu asal ada alasannya yang make sense. Bahkan Rasulullah itu pernah mau mentalak Hafsah.
Walaupun kemudian Allah anjurkan untuk tidak mentalak karena ada kebaikan pada diri Hafsah, artinya bukan perkara yang haram. Tapi boleh kalau seandainya ada sesuatu yang menjadi landasannya. Maka seperti saya misalkannya, kami sepakat untuk berpisah karena kami sama-sama tidak mampu bergandengan tangan ke jannah Allah. Kami takut semakin berdosa. Kami memutuskan untuk berpisah lillahi ta'ala. Dan kami berhubungan baik, artinya tidak ada kemungkaran dalam hal itu. Maka dibolehkan. Nah jadi Kak Santi terkait tentang kemarin diskusi kita tentang janda. Justru dalam Islam janda salah satu status yang dihormati dalam Islam, mendapatkan perhatian juga karena istri Rasulullah adalah yang pertama itu seorang janda. Itulah Islam, pandangan Islam terhadap wanita. Solusi buat Jasmine ada sebagai seorang anak gadis, bagaimana bapaknya menjadi bertanggung jawab terhadapnya. Solusi buat Kak Jasmine ada, bagaimana kita sebagai wanita yang mungkin tidak cocok dengan suami kita sekarang, kemudian kita bercerai karena alasan yang hak benar, maka itu diizinkan Kak Santi. Itu Islam mengcover seluruh hal tentang perempuan dan juga pria dalam Islam. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi mungkin menyambung Uni Rifa buat semua yang pendengar, berilah juga tetap tempat buat para janda karena mereka juga perempuan-perempuan yang lemah ya, perempuan yang lemah bukan malah disudutkan, diintimidasi atau dianggap sebelah mata ya. Jadi janda itu bukan berarti lebih rendah. Yang membuat kita lebih rendah adalah perbuatan kita. Ya, jadi buat para janda jangan merasa kecil hati karena di luar sana banyak yang menyandang status janda itu merasa rendah diri. Ya, jadi buat para teman-teman perempuan khususnya jangan pernah berkecil hati dengan status janda. Yang membuat kita merasa rendah adalah perilaku kita bukan statusnya. Jadi kalau kemarin ada tantangan dari Pak Sangkal Diri, itu kita tidak merasa kecil hati, itu kita anggap cuman semacam hiburan, tapi dari situ mungkin Pak Sangkal Diri kita ganti namanya Bang Loding jadi Sangkal Janda. Buat Sorry interupsi Kak Santi, memang Pak Sangkal Diri ini ada menyampaikan apa? kayaknya Pak Sangkal Ya, Diri trauma sama janda. Mungkin Jasmine dan Kak Santi mungkin harus tahu kalau di Kristen itu kan menikahi perempuan janda nanti jadi berzina. Itu Jasmine sebenarnya. iya, jadi Dari namanya saja, soalnya Kak Santi dirinya saja sudah disangkal gitu loh. Bagaimana kita bisa mendengarkan yang dirinya ngomong saja Mbak. disangkal? Saya ini ya sebelumnya Ini masih perkara janda Ustaz. Masih perkara janda ini Ustaz. Enggak. Silakan lanjut Ustaz. Bukan. Ada kalau boleh bukan gitu Bang Loding. Ini yang dibahas janda, saya anak di bawah umur ini kayaknya harus turun dah. Enggak izin. Saya izin mau turun. Di sini udah sholat maghrib soalnya. Mau sholat maghrib dulu dadan. Boleh. Ya, Makasih Ustaz. Makasih. atas Ya, penjelasan. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Loding, saya pun juga paling untuk besok yang sesuai permintaan saya kira-kira apa bisa dikabulkan yang partner warna-warni? Apakah mereka bersedia? Warna-warni, oh iya. Saya sudah hubungi sama, katanya besok kan partner warna-warni dari Oneness, Protestan, dari Katolik, dari apa? Dari Saksi Yehova, dari apa? Itu kalau warna-warni boleh, tapi 60.000 denom loh. Perwakilan Tapi saya. sepertinya Kak Santi agak kuat. miring-miring ke kiri Kak Santi ya. kuat. Kalau Jasmine ini sudah keluar asap macam itu. Kereta api. Lokomotif ya, tutut. Iya. Sudah berasap semuanya, kayak naga semuanya. Iya, karena temanya besok ini menarik loh. Temanya besok ini kan. Ya, Apa, semoga Busanti besok masih kita buat. Kristen apa gimana ya? Iya. Semoga kita buat besok hidup suasananya ya Bang Loding Uni Rifa ya, tapi tetap Insya Allah. dalam suasana damai. Mungkin Bu Santi ada tema dari Bu Santi kan, kemarin kan Uni Rifa punya tema. Mungkin Bu Santi ada tema. Untuk besok kan temanya dari Uni Rifa. Besok, Iya, setelah kan besok. temanya dari Next Uni Rifa week-nya selesai. lagi. Saya Bu rasa Santi sudah mungkin dapat tema. mungkin setelah ini kayaknya Mbak Jasmine yang jadi ininya
artisnya setelah saya. Mungkin saya harus mundur. Karena Jasmine, gini, Kak jangan Kak Santi, Santi, saya Jasmine punya itu ide. belajar saja, cuma numpang lewat. Saya ada ide nih buat Kak Santi nih Bang Loding nih ya. Setelah besok saya ada ide buat Kak Santi. Saya ingin kita mengundang Bu Darni, Bu Karyana, sama satu lagi siapa namanya yang keriting, Kakak Iting, biar Kak Santi tahu mereka itu termasuk warna-warni ya. Kalau Kak Iting ini Wanes, Bu Darni Wanes setengah, Tritunggal setengah, kalau Bu Karyana Dwi Natur, Dwi Tuhan, Dwi Theos. Nanti itu perempuan semua. Jadi nanti insya Allah kalau Bang Loding tuh ada nomor mereka semua tuh. Bang Loding itu pengepul janda Kristus. Kalau saya ada. Jadi saya punya grup kan, grup toleransi kan. Jadi kumpul semua oten-oten kasih gabung situ. Baru 3 orang oten di dalam komal berkelahi seperti 3 kampung loh. Sekali. Saya listkan aja yang undang. Kak Santi saya sebutkan nama-namanya dan denomnya ya. Mungkin kita cuman bisa beberapa aja. Kak Rosi ini nanti saya undang. Dia Marsion. Dia mengatakan Yahweh adalah iblis. Dia hanya menyembah kepada Yesus. Bu Darni ini 50-50 dua ya. Tidak menyembah Roh Kudus, hanya Bapa dan Yesus. Kalau bukan Bu Darni, ya Bu Karyana maksudnya. Kalau Bu Karyana. Darni dia kadang-kadang Tritunggal, kadang-kadang jadi Wanes. Kalau Mikana ini, ya, kalau Mikana ini 100% Wanes, ya. Kalau satu lagi Kak Rosi, Mikana, Darni, sama Bu Karyana, itu yang bisa saya untuk hubungi supaya menemani Kak Santi besok. Kalau Bang Loding bisa, biar kita berdua langsung DM mereka. Mudah-mudahan mereka bisa. Oke. Carolina juga. Baik Uni, tapi boleh saya respon Uni ya. Jadi gini, maaf sebelumnya buat ibu-ibu yang disebutkan tadi namanya, tapi saya sedikit banyak pernah melihat VT mereka ya. Gini Uni, takutnya saya tidak kuat karena mereka termasuk perempuan-perempuan yang bagi saya sendiri itu keras, perempuan keras Yang mereka. membuat Jasmine juga berasap di sini, keluar semua naga. Iya. Iya. Saya kasih tahu aja karena kan yang memulai juga tadi bukan saya ya. Jadi saya menyambung gitu. Saya bukan perempuan yang kuat juga gitu. Saya juga bukan perempuan yang kuat. Nah, saya melihat mereka nanti takutnya menyerang pribadi, tidak bisa berbesar hati, yang ada tidak menyenangkan buat saya gitu. Saya bukan bilang Saya rekomendasikan yang bagus itu Kak Rosi. Saya belum pernah melihat Kak Rosi itu menyerang pribadi, justru dia sering diserang dan pemaparannya itu tidak membuat orang sakit hati. Kalau Kak Rosi sering saya jadikan narasumber di room. Tapi kalau Bu Karyana, Bu Darni sama itu saya nggak jamin memang. Saya aja sering dicakar-cakaran sama mereka gitu. Iya, maaf ya Ibu Karyana, Ibu Karyana, Ibu apa tadi Ibu Bang Darman. Loding sering sebut juga. Oh, Darman. Darni. Ibu Darni, itu juga keras ya? Oh, Keras kan? Gitu. Sebetulnya Bu Darni nggak keras, hanya saja sudah lama menjanda dari kita, makanya dia agak Dia bilang dia 30 tahun menjanda loh. Saya bilang 30 tahun sudah kering airnya itu. Aduh, no comment. Maksudnya Uni, saya menghargai untuk pilihannya, tapi saya pertimbangkan yang itu karena saya nggak kuat. Karena kalau mereka bisa menghargai tiap personal kita, saya bisa terima. Tapi kalau nanti saling menyerang ke personal, saya lebih bagus mundur saja gitu. Karena saya nanti bisa nangis. Saya bilang saya bukan perempuan yang kuat. Ya, saya bisa nangis juga nanti gitu ya. Jadi tujuan saya di sini adalah berdiskusi yang sehat. Dan Ya, antara betul. biasanya Uni, perempuan sama perempuan itu panas Uni. Ngerti lah Uni kan? Iya, terkadang saya bangga bisa ngobrol sama Kak Santi. Saya ngerasa value-nya naik. Iya, sama-sama. Saya pun lebih klik sama Uni. Kenapa saya bilang banyak kok yang kirimin VT ke saya tentang Uni. Banyak. Jadi
saya bukan tipe yang gampang dipengaruhi kalau saya tidak melihat langsung gitu ya. Jadi kalaupun sebelumnya Uni itu seperti keras atau apa bilangnya frontal kepada yang lain, kan kita tidak ada di situ saat itu mengapa seperti itu. Dan itu pertanggungjawaban kita masing-masing kok. Tapi kan yang saya lihat sampai hari ini sama Uni, saya itu merasa kok sefrekuensi. Ya, saya sama Uni itu. Nabi Luga juga dihadirkan. Nabi Siapa? Luga. Bang Nabi Luga Tambunan. Nabi Luga. Luga yang mana ya? Oh, Nabi. belum kenal. Silakan Uni. Oh, Jadi Kalau- Luga Tambunan itu kalaupun salah satu orang yang perempuan- mengaku nabi. Ada nabi baru lagi udah. Oh my saya- god. Mungkin saya pengen ketemu sama yang Ibu Rosi. Dia soalnya unik orangnya. Yang saya pernah bilang dia punya cara berpikir itu kayak science fiction gitu. Iya, science fiction dia, dan pemaparannya itu, retorikanya itu bagus. Dia Ya, dia menghargai kita gitu. iya. Makanya Walaupun saya, di Komal saya jadikan narasumber karena saya nyaman ngobrol juga dengan beliau. iya, Saya menghargai beliau kok. dia tidak menghujat. Walaupun kita berbeda mungkin dalam cara pandang ya, bukan berarti saya sama dengan Mbak Rosi. Tapi Mbak Rosi itu saya lihat sih ya jenius juga lah. Cara dia juga sangat memahami kitab suci dari perspektif dia gitu ya. Jadi saya menghargai kalau yang perempuan mungkin bisa dia Uni. Bisa dia. Ya, Siapa insya Allah juga? saya coba DM. Saya yang DM Kak Rosi insya Allah besok. Mudah-mudahan ya. Kalau- Untuk kalau- besok. Pak Dehe mau kasih naik juga Pak Dehe. Pak Boleh. Dehe juga bagus. Boleh. Pak Dehe ini ya Bang Loding ya, makin kesini Pak Dehe itu semakin Makin ke sana. iya, makin bijaksana. Iya. Ya, Oh makin. bukan makin ke sana Bang Loding. Kalau Bang orang bilang Loding. Pak Dehe itu Kristen setengah, saya bilang kenapa Kristen setengah? Karena surat Paulus dia tidak terima kan? Sebetulnya banyak Kak Santi, tapi orang-orang yang punya akhlak yang baik dalam dialektika itu sudah mulai menghilang satu persatu dari land karena didominasi sama yang memang orientasinya itu bertengkar gitu. Sebenarnya saya banyak kenalan-kenalan dulu kalau Katolik itu Pak Antonius. Pak Antonius ini seorang dokter. Kalau memang besok Kak Santi bisa saya hadirkan. Satu lagi Bang Loding kalau bisa itu Pak Anderston itu bagus juga tuh. Pak Ya, Pak kalau Ade, Uni Pak punya Anderston. link, silakan. Ya, Ini nanti kita ini saya- punya saya link rilis Pak aja. Paulis, Pak Dehe, Pak Kingdo. Pokoknya mungkin dari saya ini untuk besok dari Bang Loding sama Uni Rifa Siap, yang siap. warna-warni tapi masih menjaga Masih adab ya, dan etika mantap. dalam Tenang saja, berdiskusi. tenang Bu Santi. Ya, Selagi Bu Santi Dan saya di nggak Kemal harus saya, memilih. Saya ya nggak selagi harus Bu Santi menentukan di Kemal siapa saya orangnya. itu bukan cuma keamanan Bu Santi yang terjaga, tetapi perasaannya pun pasti terjaga. Perasaan. Insya Allah perasaannya terjaga. Iya. Harga dirinya terjaga, perasaannya Iya. terjaga, kecantikannya pun terjaga juga Mm-mm. insya Allah di sini. Iya. Karena saya itu paling tidak bisa lihat perempuan menangis. Maksudnya ibu Iya. saya juga kan perempuan Saya kan? nggak kuat. Iya. Ibu saya juga kan perempuan. Saya bukan orang yang kuat Bang Loding, saya orangnya cengeng. Makanya saya tahu diri gitu, bukan Oh karena manja-manja saya begitu ya, manja ya. Bukan kelihatannya aja Oh, saya bukan. ini sangar gitu, tapi sebenarnya cengeng gitu. Jadi saya menghindari yang keras-keras. Karena nanti kalau saya bicara, Uni Iya. kalau udah diserang, suara saya itu Permatanya. gemetar. Iya, Iya, gemetar gitu. Itu saya nggak harus tutupin Lembut kan. hatinya. Iya, Ya, ya, Jasmine makasih kalau berarti dibilang. support dukung Kak Santi. Ya, Dan Makasih, orang-orang Jasmine. begitu Bu Santi, orang-orang seperti Bu Santi ini yang pernah saya temukan itu insya Allah dua yang Tuhan akan berikan Bu. Yang pertama kalau Tuhan tidak kembalikan dia kepada fitrah, berarti Tuhan kembalikan ke rahmatullah. Kan maksudnya kita semua kan pasti ke sana Bu Santi, cuma kita Oh, tunggu iya, waktunya iya, kapan iya, iya. kan. Waktunya nanti ya. Karena Siap. mati adalah hal yang paling pasti di antara yang paling pasti. Betul, Ibaratnya seperti betul. gula kan. Gula Iya. ini kamu mau berikan kepada orang miskin, orang kaya, orang sehat, orang sakit. Pasti semua mengakui bahwa gula itu adalah manis. Sama Betul. dengan kematian. Mau tanya orang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Tapi semua bilang pasti. Namun mati yang dirindukan itu adalah mati yang dimana mati itu bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Mati yang kalau di Kristen mati yang bisa mendapat kasih karunia Tuhan. Karena saya berpikir begini Bu Santi.
musibah yang paling terbesar pada diri kita itu bukan kita kehilangan istri, suami, anak, pangkat, jabatan, bukan. Tetapi musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Nah, sekarang Kristen mengklaim bahwa Kristen punya Tuhan benar. Islam mengklaim bahwa Islam punya Tuhan yang benar. Otomatis tidak secara langsung berarti di dunia ini ada dua Tuhan. Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Islam. Bagaimana bisa di dunia ini ada dua Tuhan, tetapi ciptaannya cuma satu. Matahari satu, bulan satu, bumi satu. Tapi kok Tuhannya dua? Nah, di sini Tuhan memberikan kita itu akal untuk berpikir. Makanya saya, Uni Rifa, sama kawan-kawan lain, kalau mengatakan bahwa kalau seandainya Tuhan kami yang salah, kami punya anak istri, punya keluarga, kami pengen hidup yang kekal, maka kami siap mengikuti kalian. Tetapi ketika Tuhan kami yang benar dan Tuhan kalian yang salah, maka kami sebagai orang-orang yang beriman itu punya kewajiban mengajak kalian. Jadi kami hanya mengajak, kalian mau ikut atau tidak itu urusan kalian. Begitu. Karena satu ketika kami akan dituntut kan, wahai loading, jam sekian, tanggal sekian, hari sekian, aku datangkan si fulan kepadamu. Sudahkah kamu mengajak dia kepada kebaikan? Sudahkah kamu ceritakan kepada dia kebesaranku? Begitu. Jadi kita hanya mengajak. Nah, selebihnya itu kita serahkan kepada Bu Santi. Begitu. Sama Jasmine, sama Yus. Karena Yesus juga mengatakan, bukan dia yang memilih aku, tetapi aku yang memilih dia. Kan? Betul. Seperti itu. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu bukan kita yang mau pilih agama, tetapi agama yang memilih kita. Contoh, ini Ustadz Yaya Waloni dia mengatakan apa? Bukan saya yang masuk Islam, tetapi Islam yang masuk ke saya. Iya. Nah, begitu. Jadi makanya di sini inilah kita belajar, Bu. Kita belajar kan karena kita senjata yang paling tertinggi dalam diri manusia itu adalah akal. Kan? Kalian sebagai Kristen pasti kalian mengklaim Tuhan kalian yang benar. Kalau kita sebagai Islam kita pasti mengklaim Tuhan kita yang benar. Namun kita diberikan akal. Nah, akal yang paling coba kita berpikir, apakah benar Tuhan menjadi baik? Nah, ini akal harus kan? Apakah benar Tuhan itu bisa 100%, manusia bisa 100% Tuhan? Kalau kita melihat ada perempuan 50%, ada laki-laki 50%. Begitu disatukan jadi apa? Jadi boti. Kan? Kalau laki-laki 100%, perempuan 100% disatukan, berarti jadi bencong, banci. Kalau perempuan 100%, laki-laki 100% disatukan, berarti jadi tomboy, boti. Betul. Nah, ini manusia 100%, Tuhan 100%. Jadi apa tuh barang? Coba. Ini fakta. Ini fakta. Istilah Makanya saya tuman mengatakan, istilahnya Kak Santi. Tuhan ke Tuhan manusia-manusiaan. manusia. Nah, ini ada jemaat saya juga di bawah dulu nih, si Merlin Katolik itu. Dulu belajar begini lagi. Cuma karena negara api serang makanya dia sudah menghilang. Nah, itu Bu Santi. Jadi terkadang saya melihat ini saudara-saudara Kristen kita ini, mereka mau menjelaskan kepada kami orang Islam bahwa terong itu adalah pare. Gitu. Mereka mau menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, padahal Yesus mengatakan sendiri bahwa yang Tuhan itu adalah Bapa. Nah, kalau kita kembali ke Bible, Bu Santi, 10 ayat loh. Makanya saya analogikan ulang-ulang sama Bu Santi kan. Kalau di dalam kitab suci sudah tertulis bahwa ini adalah handphone, datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah televisi, ini adalah TV. Berarti pendeta ini agak miring ke kiri. Nah, di dalam Bible itu jangan 10 ayat, 3 ayat saja yang saya kasihkan. 4 ayat yang saya kasih, 3 ayat yang saya kasihkan. Kisah Para Rasul 4:27 Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13 Yesus hamba Tuhan. Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Bagaimana di dalam Bible sudah tertulis Yesus hamba Tuhan, tetapi datang seorang pendeta mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan. Ibaratnya di dalam kitab suci sudah tertulis ini adalah handphone, tetapi bagaimana datang seorang pendeta menjelaskan bahwa itu adalah TV. Nah, kalau ada yang mengatakan di pasar sana kambing berubah menjadi robot, kalau kita sebagai orang berakal kita datangi, kita cari tahu benar tidak kambing berubah jadi robot. Nah, ketika ada mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia, kita sebagai orang yang
berakal, kita selidiki. Coba minta tolong Bu Santi sekali saja. Coba Bu Santi baca Yohanes 1:14. Ada kejanggalan enggak di situ kalau Bu Santi yang baca? Yohanes 14 ayat 1 ya. Yohanes 1:14. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, di sini banyak orang-orang Kristen yang membaca tetapi tidak meneliti. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya. Ada kata diberikan. Mau tak mau, suka tak suka, siap tak siap, di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat? Nah, yang memberi siapa? Tuhan Allah Bapa. Tuhan, Allah Bapa. Kan? Yang menerima adalah firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Benar? Iya. Berarti ada berapa keberadaan? Ada 2. Dua keberadaan. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Allah Bapa. Tuhan pastinya. Nah, kemarin S2 jawab dua-dua. Waktu debat offline. Karena di situ ada kata diberi. Ada yang memberi, ada yang Ada yang menerima. menerima. Berarti yang memberi adalah Allah Bapa yang tidak terlihat, dan yang menerima adalah firman yang menjadi manusia, sudah terlihat. Kan? Nah, berarti ada dua entitas. Mana Tuhan langit dan bumi yang tidak terlihat? Makanya saya mengatakan, ketika di dalam Islam firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, kami orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Quran. Melainkan kami jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Seharusnya ketika di Kristen, ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan berarti kalian tuhankan manusia itu. Melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Coba Bu Santi buka Lukas 4 nomor 8. Apa kata Yesus di situ? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti Yesus menyuruh menyembah kepada siapa? Allah Bapa. Pada Tuhan. Allah Bapa. Nah, itu Tuhan Allah. sudah selesai. Kan? Kalau kita mengatakan, Yesus, kamu adalah Tuhan. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masih kurang kan? Ya. Terus Yesus siapa yang Tuhan? Ya Bapa. Janganlah kamu menyebut siapa Bapa pun di dunia ini. Hanya ada satu Bapa, yaitu di langit. Yesus, apakah Bapa di langit itu Bapa aku dan Bapa kamu juga? Yohanes 20 nomor 17. Bu Santi pernah baca itu? Yohanes 20 7. nomor 17. Yohanes 20 nomor 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Ketika kami menyampaikan seperti itu kan tidak ada salahnya kan? berarti Bahkan kalau kita pendeta yang pakai benci logika, sama kami, gimana? sorry Silakan. Bang Loading interupsi. Berarti dengan demikian kalau misalkan Yesus itu Tuhan, harusnya bicaranya ke saya, pulangnya kembali kepada saya, Iya. bukannya ke Allah Bapa. Itu kalau Iya, logika. sekarang begini, ini satu ayat yang mungkin pendeta akan pasti mutar-mutar dari bayi laki sampai orang pung laki. Coba, Kisah Para Rasul 4:27 Bu Santi baca. Kisah Para Rasul 4:27. 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa lain dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang telah Engkau urapi. Tertulis Yesus di situ hamba. Tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, apakah di Kisah Para Rasul Yesus hamba, tetapi di dalam Yohanes Yesus Tuhan? Berarti Yesus ini berubah-ubah. Baru
ada lagu rohani mengatakan Tuhan Yesus tidak menjelaskan sedikit-sedikit Bah. manusia, sedikit-sedikit Tuhan. Silakan. Itu Bu Santi. Ya. Baik Bang Silakan, Lodi, Uni, masuk, mungkin Uni. itu mungkin besok itu salah Wah, satu itu. yang kita akan Diskusikan besok. saya masukkan juga. Saya kasih tambah ayat aja buat Kak Santi deh buat dibaca-baca. Matius 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. Dan janganlah Dan janganlah kamu menyebut menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ya, itu sangat jelas. pertanyaannya menurut Kak Santi boleh nggak manggil Yesus Bapa? Setahu saya kita nggak pernah manggil Yesus Bapa. Tidak. Karena iya. Artinya yang boleh dipanggil Bapa cuman Dia. Dia Allah Bapa. Yesus kita panggil seringnya itu Tuhan Yesus gitu. Nah, mungkin ini Kyrios. juga Kalau dari bahasa aslinya Tuhan, Kak Santi. Kyrios. Ya. Kata Iya. Kyrios itu setara dengan kata Lord dalam bahasa Inggris. Dan secara konteks banyak ayat dalam Bible, semua yang menggunakan kata Kyrie atau Kyrios itu biasanya merujuk kepada orang yang memiliki kepemilikan atau kekuasaan. Seperti pemilik keledai yang diambil Yesus itu dipanggil Kyrios. Tapi dalam teks Septuaginta, kenapa kata Tuhan itu pakai Kyrios? Karena dalam teks Septuaginta itu ada kata Yod Hevave dan ada kata Elohim. Itu kenapa kadang dipakaikan kata Lord atau Kyrios. Sah-sah saja, tidak masalah seperti kami. Kami umat Islam memanggil Allah dengan panggilan Rob dan juga memanggil ilah. Artinya Rob itu setara dengan maknanya pemilik dan penguasa. Hanya Robul Alamin, hanya Allah. Hanya Allah pemilik alam semesta gitu. Kyrios alam semesta itu hanya Bapa. Yesus itu Kyrios juga, Tuhan. Tapi Tuhan umatnya, bukan Tuhan alam semesta. Iya, benar. Dan ini di kita pasti akan selalu menjadi pro dan kontra juga, Uni. Ya, memang Iya, debatable. Yesus dibilang Tuhan, tapi tetap bagi umat Kristen, Yesus itu Allah Bapa itu sendiri. Jadi saya bukan tidak mengerti buat umat Kristen, tapi bagaimana kita bisa menerima perbedaan ini. Itu aja. Sebenarnya umat Kristen seperti Bang Loding bilang begitu banyak denom sampai puluhan ribu, dan itu fakta. Jadi saya merasa juga nanti habis waktu saya mendebatkan itu terhadap saudara kami sendiri gitu, yang buat kita juga. Sorry Iya. Kak Santi, saya Jasmine interupsi karena kita tidak ada solid ground Kak Santi. Itu yang membuat kita jadi seperti ini gitu loh. Iya, perpecahan sampai puluhan ribu denom itu sudah fakta yang mungkin kita harus perbaiki gitu. Berbesar hati kita perbaiki gitu. Karena yang membuat ini pecah kan para pelaku oknum, ya kan? Para pelaku-pelaku yang mungkin punya kepentingan sendiri di dalamnya. Dan Ya, sudah begitu. terlalu masif gitu loh. Iya, Tapi dan Uni, terlalu kalau saya lihat Biarannya ya Bu sudah terlalu lama. Bu Santi sama Jasmine. Assalamualaikum Bang Asga. Tapi kalau saya lihat Assalamualaikum Bang itu, Loding, Uni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kalau saya Asga. lihat, kakak-kakak. Ya. kalau Kristen ini kembali ke Bible, tidak akan sampai 60.000 denom sih. Yes. Kembali kepada Bible. Berasap Tapi Kak Lebih Santi. tepatnya Bang Loding. Enggak, yang lebih tepatnya gini Bang Loding bahasanya. Jadi saya nanti nggak turun-turun. Kenapa saya mau turun? Karena saya mau memberi ruang lebih buat Mbak Jasmine tadinya, Nggak Bang apa-apa, Loding. Kak Nggak Santi. apa-apa, Bu Santi di sini saja. Di sini aja dulu. Jangan turun dulu. Di sini aja dulu. Temenin saya. Mbak Jasmine-nya jadi bosan nanti karena Mbak Jasmine kan mendatang. Tidak begitu. Enggak, Jasmine juga Jasmine tuh senang suka kalau Kak Santi mendengar. sentuh. Menikmati mendengar. Iya, tapi nggak apa-apa. Saya Menyerap. cuma mau pesan. Di sini aja gitu. jangan Santi. pergi. Kak Santi kalau turun nanti saya juga turun sama-sama Bu di sana. Santi ini sama seperti Jasmine kan, Uni Rifa kan, sama mereka berdua. Awal-awal saya kenal sama Bu Santi kan sama dengan saya kenal sama Jasmine begini. Gitu. Pertama itu Kak Santi pengikut Jasmine itu cuma sedikit karena Jasmine bukan social media person.
Jadi cuma lalu ada apa di private kan, karena memang tidak ada Iya, kegiatan apapun. Jadi iya. naik tidak bisa buka karena pengikutnya sedikit. Jadi kita Sama ngobrol-ngobrol seperti santai Yesus, saja, kita pengikutnya berempat sedikit. Iya. ini Ius itu lagi apa? Lagi Oh, lihat tutorial, dia lagi lihat itu apa cara-cara Tutorial kan di sunat. Google. Ya sunat itu sakit atau tidak gitu. Ada kata yang lebih tepat Kak Santi dan Bang Loding ya. Ini maksud saya secara esensi ya. iya. Kata yang lebih tepat itu adalah kalau seluruh umat Kristen itu pegang hanya kata-kata Yesus saja, kata-kata Yesus ya. Karena kalau Bible itu kan Ya betul betul. ada pendapat Matius, pendapat Lukas. Tapi kalau full betul-betul ikuti Yesus nggak akan ada denom. Sama seperti kami umat Islam, kalau betul-betul kami hanya mengikuti Nabi Muhammad, tidak ada tambahan ajaran lagi, maka tidak akan ada perpecahan. Karena perpecahan itu terjadi kalau dalam Quran sendiri dikatakan itu murni biasanya dikarenakan ada orang yang mengklaim yang dia bawa dari akal pikirannya itu dari Tuhan. Makanya kita perlu kritis, mana dalilnya, di mana Nabi kita ajarin itu. Kalau tidak ada, kita boleh tinggalkan. Jadi kalau Kak Santi, Jasmine, dan seluruh orang Kristen betul-betul ambil semua yang 18% dalam Bible itu perkataan Yesus, kalian tidak akan terpecah. Justru kalian akan jadi Islam. Iya, betul. Iya, ini tamparan buat kami kok Oni. Artinya saya menerima ini bukan berarti ya saudara-saudara, saya sedang menghancurkan keyakinan kita, bukan. Karena kalau semakin banyak nanti lagi perpecahan, yang ada nanti itu akan hilang satu-satu, kita akan musnah dan akan muncul Martin Luther yang baru lagi nanti. Kan gitu, Martin Luther muncul kan karena apa? Ya kan, karena kan ada sebabnya kan? Ya kan, penyalahgunaan ajaran Kristen di saat itu. Nah, sekarang saya lihat juga sudah mulai muncul lagi penyalahgunaan itu. Yaitu apa? Money, uang gitu. Itu yang membuat kita berpecah gitu. Jadi, kalau memang kita mau berbesar hati, kita sangkal betul-betul diri kita, ya bukan untuk kepentingan pribadi ya. Ya, itu kita nggak akan pecah sampai sebanyak ini. Kita nggak akan pecah. Ini semoga didengar buat saudara-saudara Kristen yang memang punya posisi terutama di dalam organisasi-organisasi gereja. Karena Tapi Kak saya Santi sudah ada loh Martin Luther new di tahun 2005-2006 tuh sebenarnya sudah ada Martin Luther. sudah banyak bermunculan. Enggak, Saya kalau yang Uni, sama persis seperti Martin Luther Kak itu sudah ada. Kalau Martin Luther itu kulitnya putih, kalau orang ini hitam. Edis. oh ini yang dari kulit hitam ya? Iya. Iya, Kasih jadi tahu. gini, kita nggak bilang tentang kulitnya, tapi memang beda. Martin Luther dari kulit putih, kalau Edis ini dari sawo busuk lah. Bercanda Edis ya. Jadi gini Kak Santi, kenapa saya bilang dia sangat persis dengan Martin Luther? Izin ya, ini fakta. Martin Luther itu membawa gagasan yang tidak pernah dibawa oleh gereja-gereja sebelumnya. Artinya tidak ada pernah ultimatum dari gereja lain, dia gagas ide baru gitu. Makanya namanya gereja reform. Nah, Edis itu satu-satunya Kak, saya udah hampir 8 tahun diskusi lintas agama. Saya belum pernah mendengarkan satupun baca jurnal ilmiah tentang Kristen, apalagi Tritunggal itu sudah banyak, magnum opusnya sudah banyak saya baca Kak. Saya belum pernah mendengarkan satupun akademisi Kristen, baik pendeta yang dianggap bidat ataupun tidak, itu pernah mengatakan bahwa penyalipan itu karya iblis. The one and only selama ini yang benar-benar baru banget ajarannya mengatakan bahwa penyalipan karya iblis itu baru Edis TV. Dan dia itu diikuti oleh banyak orang dan mempengaruhi Kristen mainstream yang tadinya percaya penyalipan karya Allah jadi percaya bahwa penyalipan karya iblis. Jadi kalau dikatakan dia Martin Luther di tahun 2025-26 itu bisa dikatakan iya benar, itu secara fakta karena dia membawa ide baru, gagasan baru tentang ajaran Kristen. Iya, betul. Karena saya merasakan sendiri kok, saudara-saudara semua. Jadi tahun lalu itu saya ingin mendalami agama lagi. Maksudnya tetap agama Kristen karena saya merasa mungkin vakum beberapa lama. Ada niat baik karena mungkin sebagian ada punya pengalaman sama. Bahkan ada iklannya itu, baik secara offline atau online, belajar Alkitab gratis.
Jadi itu banyak iklannya. Jadi saya masuk dong gitu. Setelah saya pelajarin ikut di tengah jalan, ternyata kena prank lagi gitu. Yang ada apa ajarannya, saya nggak mau bilang sesat, melenceng lagi. Kalau saudara-saudara tahu itu, kalau itu pernah tenar yang dari Korea Selatan, Shin Jae Jin. Iya, Shin iya, Jae iya. Jin. Iya, jadi saya ternyata terperangkap di situ. Jadi inti dari ajaran itu memang nanti yang datang Yesus Kristus untuk kedua kali, tapi bukan dia langsung yang datang, dia pakai perwakilan. Ada juga surat utusan itu. Jadi artinya itu sudah ada di dunia perwakilannya yang datang, yaitu namanya Lee Man-hee itu dari Korea Selatan. Oh, pernah Saya sempat itu ikut itu Kak Santi? Karena kan mereka di awal tidak menunjukkan dulu jati diri mereka. Jadi memang betul-betul ajaran Yesus Kristus gitu ya. Tapi di tengah jalan sudah mulai menunjukkan siapa mereka itu pelan-pelan. Jadi dan saya kan orangnya kritis gitu kan. Loh ini udah ngarah kemana kok apa itu dia bawa. Jadi mereka fokus ke perumpamaan, ajaran perumpamaan di perjanjian baru dan mengungkap wahyu gitu. Jadi intinya yang datang itu nanti bukan Yesus Kristus sendiri, tapi perwakilannya yang sudah ada di dunia. Itu orangnya kakek-kakek udah 80-an, namanya Lee Man-hee. Saya kira tadi Lee Min-ho kan. Kalau Lee Min-ho saya masih mau. Lili Mande. Tapi itu fenomenal dulu di Korea ya Kak. Apa? Fenomenal itu sempat Fenomenal. Sampai mengguncang sekarang dunia masih kekristenan. jalan. Sampai sekarang masih jalan. Dulu Saya ada Kak. Dulu ada di Ya, Komal-Komal dia. Tapi dia sudah menghilang dia sekarang. Masih muda anaknya. Pengikut itu dia. iya. Dan ternyata mereka sekarang pakainya online, tidak offline lagi. Mungkin offline mereka merasa ini mengalami banyak kerugian, jadi sekarang mereka masuknya online gitu. Jadi, nah seperti itu yang saya bilang itu fakta. Jadi saya di sini bukan sedang mempermalukan, karena semua internet kan sudah ada, tidak ada yang lagi yang bisa ditutupi gitu. Jadi kita ngapain merasa oh Bu Santi mengeluarkan aib Kristen. Itu cara pandang saudara-saudaraku. Maksudnya gini, saya berbicara gini bukan hanya untuk umat Kristen gitu. Di tempat lain pun ada kok ada. Jadi tapi kan saya mengapa membicarakan bagian saya, karena kan saya masih bagian dari umat Kristen. Jadi saya punya hak gitu ya. Nah, kalau kalian mengatakan saya berdosa mengungkapkan aib-aib, Alkitab aja mengungkapkan aib-aib para tokohnya gitu. Jadi mengapa Sebenarnya kalian menghakimi? bukan aib ya Kak Santi, realita memang faktanya demikian. Iya, maksudnya cerita buruk gitu. Alkitab aja kan menceritakan juga hal-hal buruk tentang tokoh-tokoh yang dihormati. Raja Salomo, ya kan, Daud, ya kan, Musa juga punya aibnya, ya kan, pernah membunuh juga. Jadi jangan melihat kalau ada yang salah kita tutupin, bukan. Kita harus berani mengungkap itu untuk suatu perubahan dan perbaikan. Tapi ini tidak gampang diterima oleh banyak orang, karena selama ini kan kita sudah didoktrin apa yang menjadi bagian dari kita itu yang buruk harus ditutupin demi martabat gitu. Itu salah ya. Nah, itu aja yang saya mau kasih sebenarnya Uni untuk malam ini, karena saya nanti takut kalau terlalu banyak bicara bisa salah bicara. Saya cuma mau menyemangati buat adik-adik muda ini, Mbak Jasmine, Bang Ius, karena Mbak Jasmine ini kan masih belajar ya Mbak Jasmine ya, Belajar sampai masih ngebul, belajar. Kak Santi. Iya. Nah, justru kalian itu lebih hebat dari saya, karena kan kalian masih muda, tapi sudah berani bersikap, sudah berani mengambil tindakan tanpa rasa takut. Yang penting tujuan Mbak Jasmine itu baik ya, baik ke depan. Jadi gimana saya bilang? Ya, if you are choosing your new faith, ya, please make sure you will be a positive impact on others. First Setuju is ya gonna Mbak be Jasmine? me. First is gonna Iya, be me, my iya, family, people around me, and then others. Yeah, thank you iya. so And I much. will respect your new faith. ini I will bahasa respect. ini bahasa I will Inggris. Ini bahasa Inggris apa ya? Bahasa Inggris provinsi ya. Ya, karena Mbak Jasmine ini orang pintar, orang cerdas, jadi saya menghargai keputusan dia. Dia orang yang cerdas gitu. Sama juga dengan Bang Ius yang saya lihat juga masih anak ABG
ABG ya Bang Ius ya. Jadi Sudah dia berbulu semua ABG apa itu? tadi Sudah tampangnya siap. kayak ya mohon dibimbing Bang Loding, Bang Iusnya, dan mungkin kalau Mbak Jasmine lebih cocok mungkin ke Mbak Uni Rifa gitu ya. Kalaupun sudah memilih keputusannya, dan saya menghargai itu Mbak Jasmine. Jadi tetap semangat Mbak Jasmine, jangan kecil hati kalau ada apa bilangnya intimidasi, itu bagian dari ujian, tapi akan lewat. Oke, kamu harus percaya. Ini saya sebenarnya mau pamit, tapi saya harus salam juga dulu ini sama teman baru ya. Ini Bang Loding apa? Dari Ustadz ya? Bang Asga. Oh, dia kawan saya, Iya, saya adiknya Bang Loding, adiknya. Oh, adiknya. Kok beda Iya. mukanya ya? Iya, kita Iyalah, cuma beda paling ibu beda bapak aja. Oh, beda ibu beda bapak. Uni Rifa, Jasmine kok terngiang-ngiang sesuatu ya. Ada. Dek, yang mana, Dek? iya. Waktu itu kan bukan Saya anak sudah tua. cari-cari referensi kan. Oh. Terusnya dengar ada murotal pembacaan Membaca iya, murotal. nama bapak siapa Sudais Yang murotal yang mana? Maksudnya waktu itu sih cuman acak aja cuma sempat ingat di situ ada pembacanya ya, pembaca Qur'annya ya. iya ada artinya Imam Sudais, Misyari Rashid atau kan ada translatornya itu terjemahannya di situ ditulis tidak ada nikmat yang aku dustakan, berarti Jasmine kembali masih diberikan hidup, bisa di sini diberikan pengetahuan, Insyaallah. pelajaran ilmu dari Fabi Kasanti, ayyi ala'i rabbikuma Rifa, tukadziban. baik dari Quran Ius, Surah Rahman. semuanya Jasmine bersyukur, jadi tidak ada yang Jasmine dustakan, semua diterima dengan baik. Gitu. Masya Allah, Jasmine, mungkin sedikit Uni harus tanggapi ini. Jadi dalam aspek Islam itu, dalam kehidupan ruang lingkup Islam itu, baik buruk itu harus disyukuri, Jasmine. Kenapa? Karena buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Tuhan. Bahkan keburukan yang kita hadapkan pun biasanya itu diiringi kebaikan. Contoh, kalau seandainya saya, misalkannya suatu saat saya berteman akrab dengan seseorang, ternyata di perjalanan teman tersebut malah menikam saya dari belakang atau menyerang saya, maka saya tidak akan mengambil negatif memandang negatif dulu. Saya berpikir begini, bisa jadi saya dipisahkan Allah dengan dia karena saya toksit buat dia, ya, atau bisa jadi sebaliknya, maka pengkhianatan yang saya alami itu adalah nikmat dari Allah. Padahal sakit kan? Sakit kan kita. Tapi kami orang Islam diperintahkan untuk mencari hikmah atas apa yang terjadi. Kenapa? Karena kami yakin semua ketetapan Allah terhadap diri kami tidak pernah zolim. Itu pasti terbaik bagi kami. Seperti saya contohnya pernah mengalami kecelakaan, kaki saya jatuh di Bandung. Kemudian itu 3 bulan duduk di kursi roda. Orang teman-teman Kristen yang nonton itu bilang menghujat Yesus, kena kutuk Yesus. Saya pikir ini kok justru malah menuduh Yesus itu sangat jahat. Saya berdebat lalu dikutuk Yesus. Apakah begitu cara berpikir kalian? Tapi kalau saya Islam menganggapnya begini, Allah sangat sayang sama saya, sehingga Allah tidak mengizinkan dosa-dosa saya dihukum di akhirat. Maka Allah hanya izinkan saya mendapatkan hukuman di dunia dengan sakit yang hanya sedikit, kesleo, walaupun 3 bulan di kursi roda. Kenapa dalam pandangan Islam kesakitan di neraka jahanam itu lipatnya berkali-kali lipat ketimbang sakit yang ada di dunia. Maka justru kami umat Islam ini kalau mendapatkan kesakitan, kalau mendapatkan apa-apa yang menyedihkan, itu ada 2 kemungkinan. Satu, kafarat kami, penggugur dosa kami karena Allah terlalu mencintai kami, atau ujian kami karena naiknya level kami. Maka kami tidak pernah berpikiran buruk kepada Allah. Baik buruknya kami harus bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu yang bisa Uni sampaikan ke Jasmine. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Uni. Kadang-kadang begitu nih Jasmine kan selama ini banyak ambil sumber-sumber kan, resource-nya itu banyak, sudah dilihat banyak-banyak dari YouTube, kadang-kadang dari Bang Loding juga Dola.
lalu Google, itu semua seperti terakumulasi di sini. Nanti ada bentuk flashback, kilas gitu, seperti ada bisikan semacam itu. Tapi pernah seperti dengar ini gitu, cuma ya kurang menghafal di mananya seperti itu. Wah, ini luar biasa ya. Jumpa dengan Kak Santi sama Jasmine ini tahu nggak? Itu mengobati diskusi bobrok yang sudah saya hadapi beberapa tahun ke belakang karena hanya menghadapi penghujat-penghujat, memancing amarah saya, memendam pengetahuan saya karena saya capek belajar punya pengetahuan itu ketika berhadapan dengan saudara-saudara Kristen yang hanya penuh kebencian, ilmu saya semakin tersimpan dan yang keluar itu hanya balasan-balasan kepada mereka. Padahal ada orang-orang seperti Jasmine, ada orang-orang seperti Kak Santi, ada orang-orang seperti Ius yang ternyata bisa mengimbangi gitu, membuat kami jadi bahkan jadi belajar juga sama kalian. Saya jujur malu jadinya sama Jasmine sama Kak Santi melihat bagaimana Anda berdua sangat santun, ada di Komal Islam, sementara kalau Kak Santi lihat saya itu menghadapi penghujat-penghujat dari Kristen, mungkin Kak Santi berpikir, wah ini Diva ini ngeri sekali. Memang betul Kak, saya akui. Karena saya sudah seolah-olah kayak ditempa penghujat, akhirnya keras. Maka dalam Islam itu sebenarnya berdebat itu sesuatu yang kalau bisa jangan. Jadi kalau kita bisa diskusi ngapain berdebat? Kalau saya tanya Uni, saya boleh nggak tahu referensi dari Uni, siapa narasumber dari umat Kristen yang Uni tetap hargai dan hormati di luar kami, yang dia tetap mempertahankan imannya dalam Kristen, tapi Uni respect sama dia. Selain kami siapa Uni? Pak Jody Hendarto. Pak Jody Hendarto itu salah satu Kristen penganut aliran Triteo subordinat, sampai sekarang masih Kristen, bahkan beliau yang memotivasi saya untuk kuliah kemarin. Dia yang ngajarin saya. Jody Hendarto. Mungkin nama akunnya itu. Dia satu circle dengan Kak Rosi. Oh, satu circle dengan Kak Rosi. Tapi dia tidak termasuk yang mengatakan Yahweh adalah iblis, cuman dia hanya membedakan posisi antara Bapa dengan Yesus. Nah, menariknya inspirasi bahwa saya kuliah itu dari beliau. Beliau yang mengatakan ke saya dulu gini, Uni kalau cuma debat-debat ngelawan Oten, ngebantah-bantah mereka sambil menampar bolak-balik mereka, itu tidak akan bisa jadi karir untuk ke depan. Saya jawab, ngapain berkarir di sini? Ini cuma tanggung jawab. Tapi beliau bilang begini, kenapa nggak masuk di dunia akademis saja? Setelah itu baru saya memutuskan untuk cari tempat kuliah, itu karena beliau menginspirasi gitu. Ada satu lagi Katolik namanya Pak Antonius. Bahkan kita sempat mau bikin jurnal bareng waktu itu. Pak Antonius itu seorang dokter. Ya, beliau Katolik. Saya sangat respect pada kedua orang ini. Ya, kalau dulu itu ada Pak Yohanes namanya, Katolik juga. Saya juga sangat respect kepada beliau. Selain beliau itu memang mengikuti kaidah akademis di dalam kekristenan, tapi beliau juga berani untuk mengungkapkan sesuatu itu kalau tidak sesuai dengan rasionalnya. Oke, pernah naik di Komal Bang Loding ya? Pak Antonius kayaknya sudah jarang nampak karena kesibukan akademisnya. Kalau Pak Jody jarang, dia namanya itu dulu Bang Luding ingat nggak? Nama Pak Jody Hendarto ini Neo Marsion. Iya. Mungkin kalau Neo Marsion saya agak abaikan dulu karena mereka kan memang menyerang Kristen juga. Bukan, kalau Pak Jody bukan. No. Sebenarnya Pak Jody ini mendeklarasikan nama dia itu Neo Marsion itu sebenarnya bukan berarti dia menyerang Kristen, tidak. Dia membawa gagasan bahwa Yeshua itu subordinat dari Bapa. Dia tidak, dia berbeda dengan Bu Rosi. Hanya saja dia satu circle karena sering ngobrol mereka. Oh iya, Antonius ya. Coba saya searching Kalau nanti Pak H26 nama akunnya. Nama aslinya Pak Antonius, seorang doktor beliau. Iya. Itu siapa ya Bang Loding yang pernah naik di tempat Bang Loding? Ada dia bapak-bapak tua yang mengatakan Yesus itu berdosa. Pernah naik 2 kali sama Bang Loding. Yang di sini memang yang naik tua-tua semua, Bunda. Enggak, maksudnya Siapa ya, tunggu. maksudnya dia bilang tapi orangnya kalem, orangnya sangat kalem dan tua Pak Ulis. Pak Ulis. Bukan, Oh, dia- Kripto. Oh iya, Oh, saya Pak ingat Kripto. nama Kripto. Iya. Pak Saya coba Kripto. undang dia ya. Uni bisa nanti saya DM dia. Insya Allah.
Kalau mereka Iya. Uni belum punya nomor WhatsApp-nya, paling Uni lewat DM aja. Nanti insya Allah Uni coba Pak Kripto, ya Kak Santi Iya. request Pak Kripto Iya. ya. Kalau Pak Kenalannya Antonius sopan. itu nanti Uni. Oh ya Pak Antonius Sopan itu nggak ada siapa kayaknya. Isopan. Pak Sopan ya Kripto Bapak? lumayan Sopan lumayan. sekali, Pak. Iya, suatu yang sangat beda yang baru kali ini saya dengar kalau Yesus itu berdosa, mungkin Pak Kripto ada dalilnya kan, gitu. Saya masih punya nomor Pak Dokter Antonius, saya masih punya. Nanti saya WhatsApp Oh, untuk diajak sama Kak. sudah. Katolik tapi Kak Santi ya. Beliau Katolik. Nanti Karena kan Jasmine Katolik masih follow Kak tunggal. Santi ya. Siap, makasih Mbak Jasmine, makasih Mbak Saya Jasmine. mau tanya Silakan. sama Kak Santi, saya mau tanya sama Bu Santi nih, boleh Bu? Boleh, Nah, boleh. apa yang membuat Bu Santi sehingga tertarik untuk terjun ke dunia diskusi begini, Bu Santi? Silakan. Jadi gini, jadi makasih ini memang pertanyaan Bang Lodin ini apa ya, pertanyaan yang sudah ada telepati gitu sama saya, telepati. Jadi memang Paralel ya, saya sudah paralel ya. iya, sudah tahu apa yang saya mau ingin ungkapkan gitu. Jadi saya tuh punya teman, tapi sudah tidak lagi gitu. Jadi apa ya? Kami senang berdiskusi tentang spiritual. Jadi saya itu senang berbicara spiritual, tapi dengan penuh kedewasaan. Nah, ketika saya itu berdoa gitu, ternyata muncul di TikTok saya karena saya sebelumnya juga tidak pernah bermain dalam komal-komal, tidak pernah. Makanya bisa dilihat kan di awal itu sama dengan Mbak Jasmine, follower kita itu Mbak Jasmine sama dari nol juga. Di Tapi private malah itu Kak Santi. iya, tapi sekarang Kalau bilang mereka presiden aja dibuka, kenapa Jasmine masih di ya private? iya, jadi saya itu nggak tahu mau luapkan cara pandang saya itu ke siapa gitu, ke siapa saya susah. Saya itu punya teman itu sedikit, jadi saya itu tipe berteman tuh memang sangat sangat pemilih. Ya seperti kalian lihat tadi, kalau saya lihat sudah agak-agak mengganggu saya itu, saya langsung menghindar, saya yang mundur. Nah sama juga dengan teman-teman di bawah, bukan saya merasa sombong atau apa. Kalau sudah agak mengganggu DM saudara, itu saya mohon maaf sebelumnya, saya pasti langsung blok ya. Yang penting saya sudah kasih tahu. Hal-hal yang bisa saya blok itu, satu, terlalu bertanya masalah pribadi saya. Ya signal Kok bermasalah. kemarin juga begitu Kak Santi. Jasmine masuk ke roomnya Bang Zuma. Sharing yang saya itu senang ketemu kayak Uni Rifa, itu udah saya anggap kakak saya, guru saya, Uni Rifa. Apalagi kan karena dia perempuan ya, dan juga kita punya kesamaan yang lain. Itu saya tidak gampang mencari teman-teman seperti itu, tidak gampang gitu, tidak gampang. Nah, saya menemukannya di Komal ini. Nah, itu Bang Loding satu, dan berikutnya saya kan udah merasakan makin tua, Bang Loding. Saya sudah kesini makin tua, jadi saya sudah harus juga menentukan hidup saya kemana di sisa usia saya. Pastikan hal yang religius dong. Saya sudah puas dengan duniawi, saya sudah merasakan dunia-dunia lain, dunia malam mungkin. Dunia Gitu lain. ya. Iya, apa dunia malam, dunia remang-remang gitu. Jadi Betul itu yang disampaikan, betul, karena begini, karena saya juga begitu kan. Saya itu lama sekali di dunia hitam, saking lamanya sampai kulit saya hitam. Gelap itu Bang Lodi. Bang Loding itu ada kesamaan saya dengan Bang Loding. Kami itu adalah orang yang hijrah, maksudnya kami dulu adalah orang yang mengabaikan agama, kemudian peduli di saat usia sudah mulai tua. Saya Bang Loding itu saya tahu betul karena posisi Bang Loding saya pernah alami gitu. Tadinya kami orang-orang yang tidak peduli agama, kemudian belajar. setuju nih. Jadi saya bukan orang yang juga orang yang benar. Satu, saya nikah sama istri saya itu, kami dua itu beda keyakinan loh. Oh iya, tapi Iya, jadi mualaf maksudnya ya. tidak beda keyakinan. Maksudnya saya yakin suka sama dia, tapi dia tidak yakin suka sama saya. Itu beda Bang Paling Lodi. pintar ngeprank ini ya, ngeprank terus. Iya. Tapi kan sekarang Bang Luding kan juga udah punya keluarga yang sangat bahagia ya, Ya. Bang. Semoga juga itu
Sama kami juga akan dilimpahkan, tapi apapun itu saya merasa kayak saya sama Uni Rifa yang punya status yang sama. Kami tidak harus merasa kecil hati karena Tuhan memberikan kami rezeki yang lain yang belum tentu orang lain punya. Jadi kami itu tidak merasa minder atau rendah diri, tidak. Kami salah satu perempuan-perempuan yang bangga sama diri kami. Makanya kami bisa berdiri sendiri. Iya, karena kita masih membawa dampak buat orang. Kita masih bisa memberi bantuan kepada orang. Jadi saya tidak merasa kecil hati, tidak merasa minder, walaupun sebagian direndahkan orang. Ya Uni ya. Jadi Uni tetap semangat sebagai perempuan, ya. Insya Allah, Apapun insya Allah. Terima kekurangan kasih kita, supportnya. Iya, Uni sudah memberikan dampak yang baik buat banyak orang mau belajar, sekolah lagi untuk memberi ilmu kepada orang lain dengan cuma-cuma. Itu yang Insya saya lihat. Ya, jadi itu Bang Loding dari pertanyaan Thank tadi you, Bang Uni Loding. Rifa. Masya Allah, Ya. sama-sama Jasmine.